Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yunus Hans Christian Siotang dengan NIT 2241072. Saya Wahyu Nogria Tahir dengan NIT 2241067. Di sini kami akan membahas tentang transistor ataupun TTL. Apa itu transistor? Keluarga TTL terutama dibangun oleh transistor NPN, dioda dengan sambungan PN, dan beberapa resistor tersebar. Untuk keluarga logika ini, blok penyusun dasarnya adalah gerbang NAND. Contoh gerbang logika adalah tipe 7400 atau gerbang NAND dan 7402 atau gerbang NOR. Logika transistor ataupun TTL pada dasarnya menggunakan transistor sambungan dipolar sebagai blok penyusun dasarnya. Emitor dari semua transistor yang digunakan dalam TTL ini memiliki banyak masukan. TTL standar, TTL cepat, dan TTL Schottky. Juga TTL daya tinggi, TTL daya rendah, dan TTL Schottky lanjutan adalah jenis-jenis TTL juga. Ada beberapa jenis TTL yang dikembangkan untuk mencapai konsumsi daya paling sedikit dan kecepatan peralihan tercepat. Dioda Schottky berdaya rendah dan TTL memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dan kecepatan peralihan yang lebih tinggi juga. Jenis-jenis TTL itu yang pertama ada TTL standar, TTL cepat, Schottky TTL, TTL daya tinggi, TTL daya rendah, dan terakhir TTL Schottky tingkat lanjut. Yang selanjutnya itu karakteristik TTL, yang dimana yang pertama itu fan out. Fan out adalah pengukuran kapasitas gerbang logika tunggal yang dapat disalurkan ke gerbang logika lain tanpa mempengaruhi kinerja rangkaian. Misalkan gerbang logika TTL menyuplai outputnya ke 10 di gerbang logika tanpa mempengaruhi kinerja biasanya. Artinya kipas yang keluar dari gerbang logika adalah 10. Selanjutnya itu pembuangan daya. Setiap perangkat listrik atau elektronik mengkonsumsi daya untuk pengoperasiannya. Jadi, konsumsi daya adalah jumlah daya yang dibutuhkan suatu perangkat untuk pengoperasiannya. Konsumsi daya perangkat TTL dinyatakan dalam mW ataupun miliwatt. Daya adalah hasil kali tegangan dan arus yang ditarik oleh perangkat ketika keluarannya tinggi atau rendah. Penundaan propagasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk keadaan TTL dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi disebut penundaan propagasi. Selanjutnya itu margin kebisingan. Margin kebisingan dinyatakan dengan margin kebisingan menunjukkan kekebalan kebisingan suatu tegangan. Berikutnya klasifikasi TTL. Yang pertama ada keluaran kolektor terbuka, yaitu ciri yang paling penting dari keluaran kolektor terbuka adalah dia mempunyai keluaran 0 bila masukannya tinggi dan keluaran mengambang bila masukannya rendah. Biasanya memerlukan suplai di sisi eksternal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, terdapat transistor Q1 yang berperilaku seperti kelompok dioda yang ditempatkan saling membelakangi. Ketika salah satu inputnya rendah, sambungan emitor basis masing-masing akan mendapat bias maju. Penurunan tegangan pada basis transistor Q1 akan menjadi sekitar 0,9 volt. Namun hal ini tidak cukup untuk menghantarkan transistor Q2 dan Q3. Jadi keluaran yang diterima adalah floating atau sama dengan VCC yang artinya keluarannya tinggi. Ketika semua inputnya tinggi, maka semua sambungan basis emitor transistor Q pertama berada dalam bias balik. Hal ini akan menghasilkan arus basis yang cukup untuk transistor Q kedua dan Q ketiga. Oleh karena itu, arus basis yang cukup yang diperoleh transistor ini pada akhirnya akan mendorongnya ke titik jenuh. Outputnya akan menjadi rendah. Yang kedua, keluarga Tian totem. Istilah Tian totem berarti penambahan rangkaian pull-up aktif pada sisi keluaran gerbang. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan penundaan propagasi. Operasi logika pada keluaran Tian totem sama dengan jenis keluaran kolektor terbuka. Sekian presentasi kami pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, ada penuturan ataupun penyampaian, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.